Oke, kembali sama saya. Kita akan memulai dengan trading course yang ada di minggu kedua ini. Ya, jadi kita telah mengetahui minggu lalu tentang struktur market. Ya, dimana kita cara mengidentifikasi sebuah tren terjadi di dalam market, yaitu dengan strukturnya yang terbentuk, begitu ya. Ya, seperti gambaran minggu lalu, kita memberikan gambaran seperti ini, dan di sini kita telah ketahui bahwa ada yang namanya sorry, musiknya saya akan kecilkan dulu. Oke, kita telah ketahui ada yang namanya high low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Maka ini adalah sebuah downtrend ya. Oke, minggu ini kita akan melanjutkan, yaitu mengetahui SNR. Apa itu namanya SNR? Udah seperti umumnya, semua trader juga wajib mengetahui ini, yaitu support and resistance. Namun ini yang saya sampaikan mungkin agak berbeda gitu ya, dengan versi-versi orang gitu. Karena saya akan menggabungkan dengan yang namanya break of structure dan changing of character. So, ini adalah penggabungan sebenarnya. Dua teori yang berbeda, namun saya gabungkan saja karena ini saya pakai sehari-hari. Ya. Oke, kita mulai. Bagaimana kita mengidentifikasi sebuah support and resistance yang valid? Oke, kita lihat di mana sebuah area terjadi banyaknya rejection. Oke, rejection yaitu sebuah candle yang tidak utuh. Dia utuh gak utuhnya ditandai dengan ini. Candlenya itu ada body candle dan shadow candle, di mana candle-candle ini terbentur di area tertentu, terjadi banyaknya shadow candle. Ya, itu adalah sebuah area SNR yang valid. Oke, yang cukup kuat gitu loh. So, di sini teman-teman dapat mengetahui ya, dengan saya menggaris ini, maka teman-teman langsung dapat melihat ini area yang dimana terjadi banyak benturannya. Oke, di sini telah di break. Break itu apa? Maka break itu adalah body candle yang keluar daripada shadow candle terakhir. Oke, kita lihat ini. Ya. Nih. Oke, ini apakah garisnya cukup lurus? Saya kurang tahu ya. Yang jelas ini adalah break of structure. So, di sini kita dapat mengetahui bahwa area ini telah menjadi konfirmasi di mana adanya breakout. Oke, breakoutnya yang mana? Yang ini. Oke. Aduh, sorry. Oke, yang ini ya. So, ini kita namakan breakout ya. Sorry. Oke. Jadi ini adalah breakout daripada sebuah support area atau sebuah SNR area ya. Tersebut ini adalah sebuah SNR, ada support and resistance areanya. Karena kenapa? Balik lagi daripada teori tentang support dan resistance itu sebenarnya sama fungsinya. Ya, dimana dia bisa menjadi sebuah support, maka dia juga menjadi sebuah resisten yang dimana terjadinya adanya pantulan-pantulan, baik dari atas pantul ke bawah atau bawah pantul ke atas. So, dimana tempat itu berada, maka kita dapat menyebutnya dengan SNR level, yaitu area SNR atau support dan resistance. Namun dengan lebih detailkan, yaitu kita dapat melihat daripada shadow candle ini terbentuk ya. Shadow candle daripada ujungnya ini, jika ada di break sebuah body candle seperti ini, maka ini dapat disebut dengan break of structure. Ya, cukup jelas sampai di sini ya. Ya, maybe dapat teman-teman lihat secara langsung deh, sekasat mata. Ini jika setelah sudah ada konfirmasi namanya breakout, oke, breakout, maka ketika balik arah itu hanya sebuah retest, dan dia akan otomatis melanjutkan sebuah pergerakan penurunan lagi. Ya, jadi sifat dasar daripada sebuah SNR level, yaitu dimana terletaknya sebuah area SNR dan telah di break,
ya, dengan konfirmasi seperti ini, dia telah terjadi body candle yang keluar daripada shadow candle yang sebelumnya. Oke, maka itu yang akan kita sebut dengan break of structure, dan di mana itu terjadi maka disitulah konfirmasinya terjadi. Oke, so minggu ini yang dapat kita ketahui adalah SNR level seperti ini. Oke, dan seterusnya nih akan saya bikin beberapa contoh langsung sekaligus. Oke, ini juga. Namun ini kita tidak dapat mengartikan dengan garis sebenarnya ya. Sebenarnya ini adalah sebuah area. Jadi garis-garis seperti ini hanya dapat melihat secara gambaran besarnya. Namun jika teman-teman ingin lebih validnya itu yaitu begini. Sebuah area gitu ya. Sebuah area SNR. Ya, seperti ini ya. Oke. Maka semakin banyak terdapat benturan-benturan di situ, maka akan semakin valid area SNR tersebut. So, ketika sudah teman-teman ketahui bagaimana cara mendapatkan konfirmasinya, yaitu ketika terjadi adanya breakout. Ya, breakout seperti ini. Breakout, dan dia sifatnya adalah biasanya akan balik retest. Contoh yang seperti ini, retest. Oke, retest, lanjut turun. Oke. Nah, yang minggu lalu teman-teman ketahui di mana sebuah pergerakan struktur seperti ini terjadi nih. Namun di dalamnya juga akan ada yang namanya struktur lagi, benar gak? Ya. Jadi otomatis di sini apa yang dapat kita lihat? Nah, di sini teman-teman dapat melihatnya dengan kasat mata lagi nih. Ada lagi sebuah break, maka terjadilah penurunan. Maka di sini ada terjadi lagi sebuah break, maka terjadi lagi lah penurunan. Ya, di sini juga, oke, terjadi lagi penurunan. Namun di sini gagal, maka dia naik. Dia gagal terjadi penurunan yang lebih bawah daripada ini, maka dia akan naik. Nah, konfirmasinya ketika dia telah break lagi nih. Ya, di sini juga ada nih area yang di atas ini, tapi dia di break gitu loh. Ya, maka terjadilah dia ada kenaikan lagi, konfirmasi kenaikan lagi, namun gagal, lalu dia turun lagi dan turun lagi. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman dapat menganalisa secara detail maupun secara gambaran besarnya dengan menggunakan dengan mengetahui struktur-strukturnya ini yang terbentuk. Jadi setiap area level SNR itu ketika di break, maka dia akan melanjutkan arahnya, arah breakoutnya. Contoh lagi yang seperti ini. Oke, dan dia retest, dia balik ke sini, dan ketika dia break, dia lanjut lagi turun. Seperti itu. Nah, inilah dimana biasanya trader-trader retail ya dapat melakukan eksekusi trading ketika mendapatkan konfirmasi-konfirmasi seperti itu. So, cukup simpel sebenarnya, ya. Cukup simpel untuk mengetahui bagaimana mengidentifikasi sebuah area SNR. Dan setelah itu kita gabungkan mungkin dengan cara melihat break of structure serta changing of character. Ya, di sini akan saya lanjut menjelaskan tentang changing of character. So, kita hapus dulu ini beberapa. Oke, ini sebagai catatan saya tetap taruh seperti itu. Nah, di sini ketika teman-teman tahu bahwa ini telah breakout dan dia telah turun, ya anggaplah di sini tidak ada teman trade atau lakukan eksekusi apapun. Teman-teman lakukan masih tengok-tengok dulu lah istilahnya ya. Di sini dia break, namun di sini dia terjadi pantulan turun, namun di sini dia break ke atas lagi. Nah, ini dia dimana terjadinya sebuah changing of character, atau biasanya kita sebut dengan torch seperti ini ya, yaitu pertanda di mana dia telah ada perubahan strukturnya, perubahan arah trennya akan segera terjadi, yaitu di mana kapan dia tidak dapat turun daripada low sebelumnya, tidak dapat membuat sebuah pergerakan lebih rendah ataupun break daripada low sebelumnya. Maka ketika dia gagal, ini akan terjadi sebuah pembalikan arah. Sama halnya seperti ini. Ya, di sini memberikan konfirmasi yang kedua kalinya.
Jadi tergantung daripada teman-teman yang ingin mengambil konfirmasi pertama ataupun konfirmasi yang kedua ini. Ini dua-duanya memberikan konfirmasi bahwa harga akan segera balik arah gitu ya. Yang tadinya harusnya di sini ya, ini yang lebih validnya lah. Oke. Cuman di bawah ini juga ada, karena di bawah ini juga udah memberikan tanda breakoutnya gitu loh. Nah ini dia. Jadi tergantung ya mata daripada teman-teman lah yang ingin melihat bahwa yang ini menjadi konfirmasi atau yang ini, tergantung arah pergerakan kecilnya atau yang besarnya gitu ya. Yang di bawah ini ada yang kecil nih, telah break maka dia lanjut naik nih, ya kan? Yang di sini agak besar, dia telah break maka dia lanjut naiknya di sini. Itu dia. Jadi ini semua sebenarnya hanya sebuah SNR, hanya mungkin dari secara sebutannya lah ya berbeda gitu. Jadi sebetulnya semuanya hanya SNR gitu, support dan resistance saja. Dimana terbentuk sebuah support, jika di break ya dilanjutkan turun gitu. Dimana terjadinya sebuah break resistance maka dia akan melanjutkan naik ya, seperti itu. Jadi semua area ini akan saya sebut dengan SNR level. Oke. Ini adalah SNR. Selalu memberikan tanda-tanda SNR begini pada chartnya teman-teman masing-masing. So, teman-teman dapat mengidentifikasi di mana area-area penting yang kemungkinan besar para institusi, para bankir ataupun para institution trader, para trader yang level besar gitu ya, yang akan melakukan entry posisi gitu loh. Jadi mereka akan selalu menandai juga hal yang sama seperti kita gini, menandai sebuah area-area penting. Nah contoh ya, di atas ini kita dapat melihat sebuah pergerakan naik nih. Ternyata dia balik retest nih. Ternyata ada berada di level SNR ini juga. Ya. Sifat daripada sebuah area SNR jika telah di break ya, dan dia balik meretest dan gagal membuat sebuah penurunan yang lebih turun lagi, lebih rendah lagi daripada yang sebelumnya, maka apa ayo? Ya, otomatis yang akan terjadi adalah melanjutkan kenaikannya ya. So yang minggu lalu kita ketahui ya, ini kan saya telah menggambar sebuah struktur baru. Ini ada sebuah trend line nih, kemarin saya gambarnya begini. Yang minggu lalu mungkin ada nonton video saya akan lebih jelas ya mungkin tentang bagaimana saya menganalisa area dekat sini gitu ya, yang sebelum terjadi, yang saya aplikasikan tentang struktur marketnya gitu. So jika ini kita ketahui setelah melakukan sebuah kenaikan nih ya, maka ini boleh dibilang udah terjadi sebuah uptrend. Maka di sini kita dapat lihat lagi nih, kembali lagi daripada gambaran sebelumnya bahwa di area ini sebenarnya terjadi adanya sebuah area SNR yang penting gitu, yang sudah berkali-kali memberikan konfirmasi terjadinya pembalikan arah ataupun ketika di break dia akan melanjutkannya gitu. Ya, di sini telah di break maka dia lanjut turun nih. Nah, otomatis di sini telah dia break dan dia balik lagi ke sini, ya udah. Ini menjadi area kelanjutan dia untuk naik lagi. Jadi di situ yang dapat kita identifikasi ya. Maka disinilah kita dapat sebut dengan ini adalah low, ini adalah high, ini adalah higher low. Maka ini akan menuju ke higher high. Ataupun setidaknya teman-teman dapat mengartikan ini sebagai akan menuju ke area SNR selanjutnya dulu deh. Ya itu akan lebih aman gitu contohnya. Permisalannya gitu. Nah seperti ini. Oke. Jadi seperti itu kita melakukan analisa terhadap market hanya dengan market structure dan SNR level, ataupun break of structure dan changing character. Yaitu semua sebenarnya sama aja, cuman ya cara menggambarnya ya, cara mengartikannya itu agak berbeda, ataupun istilah-istilahnya ada sedikit perbedaan, hanya itu aja. Oke, kita coba definisikan atau kita aplikasikan apa yang kita ketahui hari ini plus yang minggu lalu. Yang minggu lalu kita ketahui adalah sini terjadi adanya struktur penurunan ya, dimana high, low, lower high, lower low, lower high, maka sini lower low lagi ya kan. Namun di struktur ini yang terjadinya downtrend kecil ini ataupun koreksi ini,
telah di break oleh sebuah changing of character. Oke, di sini ada changing of character kecil gitu loh yang dapat kita lihat. Nah, maka kita tandai dulu nih. Ketika perubahan arah terjadi, maka apa? Arah telah berbalik ya. Arah telah berbalik itu dia yang dapat kita eksekusi kemarin itu. Jadi sepanjang minggu lalu, kenapa kalau mungkin teman-teman yang ada mengikuti Telegram saya, di situ teman-teman dapat melihat kenapa saya memberikan forecast hari demi hari itu, yaitu kenaikan gitu. Karena kita telah mengetahui sini memiliki sebuah high yang telah tembus high sebelumnya. Jadi di sini terjadi sebuah changing of character. Ya, ketika terjadi sebuah changing of character seperti ini, maka pergerakan selanjutnya apa? Inilah konfirmasinya. Dimana ini kita sebut dengan higher low, ini lower low, higher high gitu loh. Maka di sini higher low, dia otomatis akan menuju ke higher high. Sesuai dengan apa yang telah kita analisa pada minggu lalu. Cuman saya sendiri telah gagal melakukan eksekusi higher high ini ya. Namun sehari-harinya kecuri-curi lah masih dapat gitu loh. Tapi sebagai swingnya itu saya tidak mendapatkan higher low dan menuju ke higher high ini. Jika saya dapat, maka wow, ini total kenaikannya mencapai 500 pip ya. Andaikan teman-teman contoh hanya dengan 0,01 lot nih entry buy, yaitu 500 pip, teman-teman dapat mendapatkan kurang lebih $50 itu ya. Ya akan mendapatkan $50 secara cuma-cuma. Jika satu lot, maka akan mendapatkan $5.000 gitu. So ini ya memang secara hanya teori dasar dan basic saja gitu loh. Kita bisa mendapatkan profit di dalam market hanya dengan menganalisa seperti ini gitu. Namun di sini masih banyak ya ilmu yang harus kita terapkan, dan ini kan saya contohi hanya dengan daily chart. Jika teman-teman yang memang sanggup trade di daily chart, ya silakan mengikuti apa yang saya analisa di video ini dan video sebelumnya. Namun jika tidak, sebaiknya pelajari lagi dari time frame yang lebih kecil ya. Higher low, higher high. Saat ini apa yang terjadi? Higher high ini telah ada break of structure lagi. Oke. Maka biasanya yang teman-teman ketahui tadi, yang dari tadi saya jelaskan, itu ya itu seperti ini. Ketika ada break of structure, maka arahnya sudah menuju ke atas ya. Jadi ekspektasi saya, karena high ini sebelumnya telah terjadi higher high di sini, maka tidak tutup kemungkinan high ini akan segera ditembus oleh high di sini menuju ke area SNR ini. Begitu. Jadi saya memberikan ekspektasi, dan juga boleh dibilang ini adalah sebuah analisa dari saya pada minggu ini untuk melanjutkan analisa minggu lalu pada chart gold ya di D1 di daily chartnya, yaitu gold masih akan melanjutkan kenaikan sesuai dengan strukturnya. Setidaknya akan setara dengan ini, begitu. Intinya tujuan targetnya itu yaitu SNR selanjutnya. Seperti itu. Oke. Jadi sangat simple sebenarnya untuk mencerna market ya. Market itu bergerak ya sesuai dengan aturan lah gitu. Di mana ada break, di mana ada retest, dan di mana ada kelanjutan, dan di mana target, dan target berupa kelanjutannya ataupun target retestnya gitu loh. Ya, jika ada sebuah breakout, maka di situ juga akan ada sebuah retest. Ya, di mana sebuah retest terjadi dan dia otomatis akan melanjutkan pergerakannya menuju target SNR level selanjutnya. Ya, seperti itu. So, ini hanya sebuah simulasi. Disclaimer on. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil manfaatnya saja untuk menjadi patokan teman-teman bagaimana menentukan dia telah ada perubahan harga atau melanjutkan pergerakan harganya. Ya, dengan memanfaatkan pelajaran hari ini, yaitu support and resistance serta break of structure dan changing of character. Oke, ini saya gabungkan semua karena secara teori ini sama. Ini tuh semua sama saja. Kembali lagi ke omongan minggu lalu, saya juga memberikan ada persamaan-persamaannya, yaitu memang semuanya hanya sebuah teori
yang mungkin manfaatnya ataupun fungsinya itu sama, namun sebutannya itu beda gitu. Ya tergantung daripada teman-teman mengartikannya dan mencernanya dan memanfaatkannya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat lagi apa yang kita pelajari di minggu ini. Minggu depan kita lanjutkan pelajaran yang lain lagi. Oke, sampai di sini saja dulu. Saya izin mengundurkan diri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.